Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, faqassasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jamaah salat Isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana yang teragendakan dalam 10 menit ke depan kita akan sedikit berta'aruf dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr ibn al-As secara usia tidaklah terpaut terlalu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir 50 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hanya saja ia termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Ia tercatat masuk Islam sebagaimana disebutkan dalam Suwarul Hayatus Sahabah tahun ke-8 Hijriah menjelang peristiwa Fathu Makkah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia masuk Islam setelah melalui pemikiran yang sangat panjang lagi mendalam. Kenapa ma'asyiral muslimin? Diawali dengan perjumpaannya dengan Raja Habasyah bernama Najasyi, di mana dahulu ia diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan raja tersebut. Untuk apa? Agar ia bersedia memulangkan kaum muslimin, mendeportasi mereka dari Habasyah untuk balik lagi ke Makkah, karena mereka telah berbeda agamanya dengan orang-orang Quraisy. Jemaah dimuliakan Allah, Raja Najasyi pun kemudian mengumpulkan perwakilan kaum muslimin yang di Habasyah dengan Amr ibn al-As. Saat itu kaum muslimin diwakili oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Setelah terjadi dialog di depan Raja Najasyi, Raja Najasyi kemudian berkesimpulan bahwasanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa Nabi Isa alaihi salam adalah yakhrujani min mishkatin wahidah, keluar dari sumber yang sama, dari cahaya yang sama. Maka jemaah dimuliakan Allah, selesai dialog tersebut, Najasyi kemudian memberikan pesan kepada Amr ibn al-As. Ya Amr, ati'ni, wahai Amr, patuhilah aku. Inna Muhammadan la rasulun min indillahi lakum khassah wa ilan nasi 'ammah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara khusus dan kepada semua manusia secara umum. Fa'amin bihi, maka berimanlah engkau dengannya. Wa bima jaa bihi minal haq, dan berimanlah pula dengan kebenaran yang telah ia bawa. Jamaah dimuliakan Allah, mendengar kalimat seperti ini, Amr ibn al-As kemudian mulai berpikir tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyiral muslimin, ternyata hidayah itu baru sampai ke hati Amr ibn al-As belasan tahun setelah peristiwa itu. Tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, di mana ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat atas keislamannya. Jamaah dimuliakan Allah, sedikit ya, beliau pengalamannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Istamti' bi Hayatik
oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Jamaah dimuliakan Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya perlakuan. Tak terkecuali kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Setiap bertemu dengan Amr ibn al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut perasaannya selalu memperlakukan beliau dengan sangat istimewa. Ketika di majelis disebut-sebut kebaikan beliau, Rasulullah juga memanggilnya dengan sebutan atau panggilan yang paling dia sukai. Ketika bertemu, Rasulullah menyambutnya dengan hangat. Sampai-sampai Amr ibn al-As ini kegeeran. Ia merasa bahwa dirinya lah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi melakukan hal itu kepada semua sahabatnya. Maka Amr ibn al-As yang kegeeran tersebut kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbul nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Amr kemudian bertanya lagi, berharap namanya disebut. Kalau dari golongan laki-laki, wa minar rijal ya Rasulullah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Thumma man ya Rasulullah. Beliau masih berharap namanya disebut oleh Nabi. Thumma Umar. Thumma man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Thumma Uthman. Kemudian Nabi SAW menyebut nama-nama sahabat yang paling dia cintai berdasarkan tadhiyahnya, pengorbanannya di dalam Islam. Sampai-sampai Amr ibn al-As kemudian terdiam karena khawatir namanya akan disebut Nabi di deretan yang paling akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang melekat pada Amr ibn al-As adalah bahwasanya sebagaimana kitab-kitab sejarah menyebutkan, ia adalah dahiyatun min duhatil Arab. Dia adalah manusia atau salah satu manusia paling jenius di Arab. Jamaah dimuliakan Allah, kejeniusan itu tercermin dalam kelihayan beliau dalam bernegosiasi. Buktinya ia dikirim ke Raja Najasyi. Kejeniusan itu juga tercermin dalam kecerdasan beliau meloloskan diri dari kematian dalam waktu yang sangat sekejap dengan kejernikan beliau. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini bercerita tentang dua hal, tentang bagaimana jeniusnya beliau meloloskan diri dari jebakan kematian yang sudah di depan mata. Yang pertama, ketika beliau masih berada dalam kejahiliahan. Jamaah dimuliakan Allah, suatu ketika Amr ibn al-As berjalan sendirian di tengah padang pasir. Tidak ada orang pada saat itu. Tiba-tiba ada 5 orang berkendara kuda lengkap dengan senjatanya mengepung Amr ibn al-As. Siapa mereka? Mereka adalah perampok. Satu orang kemudian turun untuk meringkus Amr ibn al-As, hingga ketika ia telah terjatuh dan orang tersebut berhasil menduduki dadanya, maka kemudian ia katakan, serahkan hartamu atau kamu mati. Jemaah dimuliakan Allah, di saat terjepit seperti ini, ketika nyawa dan harta terancam, keluarlah kejeniusan Amr ibn al-As untuk meloloskan diri. Maka Amr ibn al-As mengatakan, Isma'u ya qaum, dengarkan aku dulu. Man qa'idukum, siapa pemimpin kalian? 4 orang menjawab, huwallazi qa'ada 'ala sadrik, huwallazi yaq'udu 'ala sadrik, itu yang sedang menduduki dadamu itu. Maka Amr ibn al-As kemudian mengatakan, dengarkan aku. Isma'u,
ana marid, aku sedang sakit, maradan mu'diyan qatilan, dengan penyakit yang sangat menular lagi mematikan. Waqad bahattu an dawa'in, ya, aku telah mencari semua obat, mencari obat untuknya, falam ajidhu, kemudian aku belum menemukan sampai saat ini. Hingga ketika aku berputus asa, qarrartu an aqtula nafsi fis sahra, aku putuskan untuk melakukan bunuh diri di tengah padang pasir ini. Kenapa? Hatta la yajida ahadun dami wala juhmani fayu'da minhu, sehingga tidak ada seorang pun nantinya yang akan menemukan jasadku sehingga ia harus tertular dengan penyakitku. Kemudian ia katakan, isma' ya hada, wahai orang yang sedang duduk di dadaku. Apa katanya? Innaka asabaka ma asabani, sungguh kamu telah tertular penyakit yang sedang aku derita, kata orang ini. Kemudian dia berkata kepada 4 temannya, isma'u ya rijal, dengarkan wahai orang-orang, uhrubu, pergilah kalian, qabla an yusibakum ma asabani wala ma asaba sahibakum, pergilah kalian sebelum penyakit yang menimpa aku dan temanmu ini juga menemui kalian, menimpa kalian. Maka 4 orang itu pun kemudian berhamburan keluar meninggalkan Amr ibn al-As dan temannya tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang menduduki dada dari Amr ibn al-As itu kemudian kembang kempis nafasnya karena ketakutan setelah disampaikan padanya dia telah tertular penyakit. Ia pun kemudian mengatakan, wahai celaka engkau, penyakit apa obat dari penyakit yang kita derita ini? Amr ibn al-As mengatakan dengan saja, la adri, aku tidak tahu. Kemudian ia balik bertanya, wa madda, terus apa nama penyakit ini supaya aku bisa mencari obatnya? Ibn al-As kemudian mengatakan, innahu dhakat, penyakit itu bernama kecerdasan. Dengannya aku bisa mengusir teman-teman kalian dari sini. Sekarang tinggallah saya dan engkau. Ayo kita duel 1 lawan 1. Jemaah dimuliakan Allah, terjadi duel 1 lawan 1 dan Amr ibn al-As kemudian berhasil merobohkan lawannya itu. Ini jemaah dimuliakan Allah, satu di antara bentuk kecerdasan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bisa meloloskan diri dari kematian dalam waktu yang sangat singkat dan sekejap. Jemaah dimuliakan Allah, ini juga terjadi di saat kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, di mana beliau ditunjuk sebagai pemimpin atau panglima kaum muslimin untuk menaklukkan Mesir dan juga Palestina. Jamaah dimuliakan Allah, ketika di Mesir diundanglah beliau oleh penguasa atau pemimpin Romawi pada saat itu ke istananya. Dengan niatan apa? Nanti ketika Amr ibn al-As keluar dari istana tersebut, ketika sampai gerbang, ia perintahkan salah satu prajuritnya untuk melempar sebuah batu besar sehingga mengenai Amr ibn al-As, dan kemudian Amr ibn al-As mati karenanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Amr ibn al-As keluar dari istana, ya, pimpinan daripada Romawi tersebut, mendekati gerbang, ia merasakan ada gerak-gerik mencurigakan. Dengan tenang, akhirnya Amr ibn al-As berbalik menemui pimpinan Romawi lagi itu. Maka pimpinan Romawi itu pun bertanya, ada apa lagi? Kan sudah selesai diskusinya. Maka Amr ibn al-As mengatakan, inni qad khatara li khatirun uridu an uqli'aka alaih, atau kama qala, aku terbersit sebuah ide
Aku ingin menyampaikan ide tersebut kepadamu. Apa itu? Ya. Inna indi haitsu yuqimu ashabi jama'atan min ashabir rasul ay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di sana di mana para teman-temanku, sahabat-sahabatku sedang tinggal, ada juga sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu, di mana la yaqta'u 'amirul mu'minina amran illa ba'da masyuratihim. Tidaklah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memutuskan satu perkaranya kecuali setelah meminta pendapat mereka. Wala yursilu jaishan li ghazwil adu illa an yakuna haula fi muqaddimati sufufihim atau kama qala. Dan tidaklah Amirul Mukminin memberangkatkan suatu pasukan kecuali sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu itu mereka berada di barisan terdepannya. Ini kata Amr ibn al-As, inni ra'aitu an yasma'u minka ma sami'tu minki. Aku berpendapat agar mereka juga bisa mendengar darimu apa yang tadi aku dengar. Supaya apa? Hatta yakunu minal amri ala ma ana alaihi min bayyinah. Supaya informasi yang diterima mereka adalah sama dengan informasi yang aku terima darimu. Maka penguasa dari Romawi tersebut kemudian berkata dalam dirinya, wah ini bagus ini, daripada aku membunuh satu orang, mending saya membunuh banyak orang sekaligus. Maka akhirnya ia memberikan isyarat kepada orang yang di atas untuk melemparkan batu tadi, untuk sementara jangan dilakukan, agar membiarkan Amr ibn al-As itu pulang. Jemaah dimuliakan Allah, akhirnya Amr ibn al-As berjalan dengan gagahnya dan selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Jemaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya pasukan Amr ibn al-As menaklukkan benteng penguasa Romawi tersebut. Betapa kagetnya Raja Romawi atau penguasa Romawi di Mesir tersebut ketika yang menjadi panglima ternyata adalah orang yang kemarin hendak ia celakakan. Jemaah dimuliakan Allah, ini adalah termasuk atau salah satu daripada kejeniusan dari Amr ibn al-As. Innahu dahiyatun min duhatil Arab. Bahwasanya dia adalah salah satu manusia paling jenius di Jazirah Arab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.